Jokowi bukan pemimpin kaleng-kaleng, kalian ribut soal Gibran, padahal itu cuma umpan. Kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Iya, sulit kita untuk menghindari dari kecurigaan-kecurigaan ya. Tetapi kita percaya saja bahwa seluruh aktor yang bermain di dalam politik ini, dan kita himbau, kita minta untuk bekerja, untuk bertindak, untuk bersikap dan membuat kebijakan yang tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon di dalam Pilpres. Tapi kalau ada orang yang mendapatkan privilege, berarti ada orang yang terhambat kan? Konteks itulah saya prihatin, menghambat orang lain. Apalagi kalau dia langsung ke atas, tidak ada proses yang panjang. Gus Dur pernah mengistilahkan saat Amerika menyerang Irak 2003. Perang terjadi karena kebuntuan di meja perundingan. Tapi jika sudah bosan dengan perang, maka akan kembali ke meja perundingan. Ini cuma analogi terkait serang-serangan Pilpres sejak dulu. Ada presiden yang dituduh anti-Islam, nyatanya Masjid Istiqlal direnovasi dan UU pesantren disahkan. Pemimpin dituduh antek asing, nyatanya kuota haji ditambah. Ada pemujian yang sangat getol membela kini mengkritik habis-habisan karena sudah dianggap inkonstitusional. Saat kampanye menyebut jika pilihannya tidak jadi, maka Allah tidak lagi disembah di tanah negeri ini. Ada pula yang saling tuduh terhadap partai tertentu dengan sebutan penista Islam. Anehnya di pilkada lain mereka berkoalisi. Ada yang menganggap satu partai tertentu dicap ekstrim. Nyatanya sekarang bisa nyanyi bersama ialah waton. Semua bisa selesai di meja perundingan sambil makan-makan. Hal ini tercermin pada perpolitikan Indonesia saat ini. Pemilu sudah di depan mata, tapi publik seolah masih bergunjing pada Jokowi untuk hitam putih dan abu-abunya republik ini. Cara Jokowi melepas Jokowisme terbilang unik. Dapat berlaku netral gitu ya. Sebab kalau cuman sekedar makan siang, lalu ungkapan-ungkapan bahwa saya akan netral-netral, tidak ada langkah-langkah yang memungkinkan orang percaya, saya kira situasinya akan sama-sama saja. Bayangan saya sih mungkin Pak Jokowi sudah memberi misalnya gambaran-gambaran apa yang dilakukan oleh beliau untuk menandaskan bahwa beliau benar-benar netral. Misalnya ini Jokowi kemudian membuat strategi menurunkan derajatnya sendiri. Membela Projo sambil menjaga jarak dengan Ganjar dianggap mencela-mencela. Membiarkan anak-anaknya bermanuver juga menjadi antitesis Jokowi. Berlanjut mengintervensi MK demi memuluskan keinginan Prabowo, itu juga upaya mendegradasi dirinya. Carut-marut yang dibiarkan oposisi seakan terbukti. Jokowi lalu banjir bahujatan, sumpah serapah dari orang yang dulu setia mendukungnya menjadi anomali. 9 tahun menjaga, memuji, bertepuk tangan, mendadak berbalik benci. Merasa sadar diri prank, di penjuru lain Jokowi membiarkan dirinya diadu dengan banteng, bukan domba. Keretakan dengan Megawati memecah suara nasionalis struktural dan nasionalis tradisional. Jokowi kalau tak ada PDIP bukan apa-apa, atau PDIP tanpa Jokowi tidak jadi apa-apa, menjadi perdebatan ayam dan telur. Mana yang lebih dulu? Jadi Ibu Megawati mungkin harus ikhlas dan mengikhlaskan bahwa Pak Jokowi tidak lagi satu barisan untuk memperjuangkan Indonesia yang seperti dijanjikan semula. Ibu Megawati harus ikhlas. Meskipun saya tahu hati kecil beliau sebagai seorang ibu itu tersakiti luar biasa. Sakitnya dikhianati itu luar biasa. Disakiti oleh anak-anak yang dari bawah dibesarkan, dibina, dimuliakan, yang ternyata sekarang malah menghantam. Orang-orang di sekeliling Megawati kemudian ikut terbawa arus. Seolah Jokowi sedang menuntaskan dendam status petugas partai di ujung jabatannya.
Padahal PDIP sudah memberikan yang terbaik untuk Jokowi dan juga keluarganya. Pembenci PDIP makin bertambah besar dengan bergabungnya penghujat Jokowi dadakan. Ego Megawati atas status kepala petugas partai dihembuskan oleh orang-orang yang mencintai Jokowi. Namun yang dicintai justru kini sedang tersemat stempel bapak dinasti politik, perusak konstitusi, dan haus kekuasaan. Sementara itu Prabowo yang sedang pesta durian runtuh berupa Gibran dan Kaesang merasa sudah menang pemilu di bawah ketiak dinasti Jokowi. Kebanggaan berada dalam bayang-bayang yang diciptakan Jokowi adalah candu perangkap. Lalu bertanyalah apa kabar Ganjar dan Mahfud MD? Pembenci dadakan Jokowi mustahil mendukung Prabowo karena ada dinasti politik di sana. Jokowi yang sedang menciptakan kebencian untuk dirinya sendiri seolah sedang melarang Jokowi mengikuti telunjuknya. Berseberangan dengan partainya sendiri dan berbeda di belakang Prabowo yang sedang haus kemenangan. Lalu kemana suara Jokowi berlabuh? Suara yang jumlahnya jika bersatu cukup untuk memenangkan Pilpres 1 putaran. Ingat, Presiden Jokowi adalah level pemimpin mendunia. Kalian pikir orang seperti dia yang 2 kali menang wali kota, 1 kali gubernur, dan 2 kali presiden itu kemaruk kekuasaan? Jabatan itu amanah bro, kalau dijalankan dengan baik akan menjadi anak panah balik. Jokowi bukan presiden kaleng-kaleng. Kalau dia 10 tahun menjadi presiden, dia kaya raya. Buat partai, buat dinasti, tapi apa yang dilakukan? Pihaknya mengurus jalan sampai Merauke dan Duga di ujung Papua. Apa ada presiden seperti dia? Apa kita takut kalau Gibran akan membawa Prabowo sebagai presiden? Pihaknya yang pasti sedang menguji 2 calon penerusnya, Ganjar Prabowo, bukan Anies. Mantan tukang mebel ini bukan pemimpin asal-asalan. Dalam kiprahnya, Jokowi mampu membeli saham IMF, melakukan hilirisasi yang ditakuti industri Eropa dan Amerika. Pihaknya juga berani mengambil saham Freeport yang selama ini diarami para negarawan palsu, di mana 9% selama periode 6 presiden. Tidak usah kalian serang Jokowi soal kekuasaan. Dia kelas di luar nalar dan perasaan. Dia sedang melakukan sudetan agar genangan politik di mana GEO politik pasti ikut bermain pada masa transisi Indonesia. Pihaknya sedang membuat jalan baru buat Indonesia agar tidak tenggelam pada genangan yang sengaja dibuat, yakni oleh kaum yang tidak mau Indonesia menggaum ke kancah dunia. Kalian ribut soal Gibran, padahal itu cuma umpan. Lantas, bagaimana menurut Anda?